Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dudi Ferdiansyah. Di video series tentang cloud computing kali ini, kita akan membahas tentang failover. Mungkin sebagian teman-teman di sini sudah tidak asing lagi ya dengan istilah failover ini, cuman kadang masih ada yang tertukar antara load balancing dengan failover. Nah, sekarang saya akan menjelaskan seperti apa sih failover di dalam sebuah jaringan atau server itu. Failover itu merupakan sebuah mekanisme otomatis untuk mengalihkan lalu lintas atau traffic di jaringan dari satu sistem ke sistem cadangan atau sistem backup yang lainnya. Dengan catatan, pengalihan traffic ini bisa terjadi kalau sistem utamanya itu mengalami crash atau tidak tersedia. Jadi, kalau misalkan server utama kita itu kena masalah, failover ini dia akan mengalihkan traffic yang awalnya itu menuju ke server utama, ini dialihkan ke server cadangan atau server backup, supaya para pengguna itu masih bisa mengakses data atau informasi yang ingin mereka minta. Tujuan diterapkannya failover ini di dalam sebuah jaringan itu untuk menjaga ketersediaan atau availability dari jaringan atau server yang tinggi, atau kita sebut dengan high availability. Kemudian tujuan yang lainnya adalah untuk meminimalkan waktu tidak tersedianya sumber daya atau sebuah sistem akibat kegagalan atau adanya gangguan-gangguan yang ada pada sistem itu sendiri. Terus, bedanya apa sih Pak dengan load balancing? Nah, sekarang kita lihat dulu ilustrasi dari failover ini. Barulah nanti teman-teman bisa bandingkan dengan load balancing. Gambar di depan ini adalah ilustrasi dari failover. Jadi, misalkan teman-teman ingin mengakses ke sebuah server A. Maka traffic yang akan diarahkan itu adalah ke server A. Jadi, semua user akan diarahkan ke server A. Nah, apabila terjadi kerusakan atau gangguan pada server A, maka failover ini akan mengalihkan traffic yang awalnya ke server A menuju traffic ke server B, di mana server B ini posisinya adalah server backup-nya. Dan peralihan ini dilakukan secara otomatis oleh failover. Nah, sampai dengan server A itu sudah selesai diperbaiki, barulah nanti traffic-nya akan dialihkan lagi ke jalur utamanya, ke server A. Jadi kebayangkan bagaimana cara kerja dari failover ini. Kalau load balancing kemarin itu kan dilihat berapa banyak beban dari sebuah server. Jadi kalau melebihi beban, maka akan dialihkan ke server yang lainnya. Nah, kalau failover ini enggak. Jadi dia tetap server utamanya tetap ada dan semua traffic ke sana semua. Sedangkan server yang kedua atau server B-nya ini hanya sebagai server cadangan, jaga-jaga kalau misalkan server A ini terjadi gangguan. Nah, jadi ini bedanya antara failover dengan load balancing. Kalau teman-teman sudah paham konsep dan cara kerja dari failover ini, kita akan mencoba untuk menerapkan failover di server cloud dari BizNetGeo. Tapi sebelum itu, kita buat dulu skenario-nya ya. Jadi, misalkan kita sebagai user di sini ingin mengakses ke sebuah website. Taruhlah website yang utamanya itu adalah website 1 dengan IP 103.150.87.55. Jadi, dia akan menuju ke server web 1. Nah, ini adalah traffic default-nya. Jadi, semua user akan diarahkan ke web aplikasi 1. Kemudian, saya akan buat jalur cadangannya kalau misalkan web 1-nya itu ada gangguan. Jadi, dari mesin atau perangkat failover ini, saya akan buat koneksi menuju ke web application 2 dengan IP 103.150.121.158. Ya, jadi skenario seperti ini. Jadi nanti kita akan install di sini yang namanya Nginx sebagai tools untuk melakukan failover-nya. Sekarang kita akan konfigurasi failover ini di NVC-nya BizNetGeo Cloud. Sekarang kita sudah masuk ke dashboard dari BizNetGeo Cloud-nya. Sekarang kita akan cek dulu NVC yang akan kita gunakan.
Di sini saya menggunakan 3 NVC. Ya, VC utama itu akan sebagai mesin failovernya, nanti yang akan kita install Nginx-nya. Kemudian VC rumah itu akan menjadi web app satunya. Kemudian untuk VC kantor akan menjadi web app 2-nya atau web cadangannya. Jadi secara default nanti user akan mengakses VC rumah. Untuk tampilan website yang menjadi aplikasi pertama, itu kita pakai yang kemarin. Selamat datang di website pertama dari Dodi Ferdiansyah. Jadi ini adalah website pertama. Sedangkan untuk website backupnya, kita pakai yang website kedua. Kalau sudah siap semuanya, kita akan masuk ke server utama dengan menggunakan konsol. Sekarang kita sudah masuk ke server utamanya ya, yang akan kita install failover. Nah, langkah pertama adalah teman-teman install dulu Nginx-nya. Untuk cara instalasinya, silakan lihat video yang tentang load balancing. Kalau sudah terinstall Nginx-nya, kita lihat dulu status dari Nginx service-nya. Dengan perintah systemctl status nginx.service. Oke, teman-teman bisa lihat aktif, jadi statusnya sudah running ya. Sekarang kita akan konfigurasi file nginx.conf-nya agar bisa berfungsi sebagai failover. Caranya, kita masuk dulu ke folder etc, kemudian masuk ke Nginx. Terus kita lihat file nginx.configuration. Nano nginx.configuration. Setelah terbuka file nginx.conf-nya, kita akan masukkan script yang akan kita gunakan untuk failover. Nah, yang pertama itu kita masukkan sebuah script upstream di dalam HTTP-nya. Misalkan kita tulis upstream, kemudian nama webnya apa. Contoh misalkan web FO. Kemudian di sini kita akan daftarkan server-server yang akan berhubungan dengan sistem failover ini. Yang pertama adalah server utama atau server masternya. Nah, di sini saya kutakan perintah server, kemudian alamat IP-nya 103.150.87.55. Kemudian kita gunakan port 80. Kemudian untuk server yang kedua sebagai backupnya kita gunakan IP 103.150.121.158. Portnya 80. Kemudian kita note sebagai backup. Ini yang pertama, upstream-nya sudah kita buat. Kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi server. Terus kita tulis konfigurasinya sebagai listen 80. Jadi dia akan mendengarkan request dari port 80 melalui server name-nya itu adalah IP public dari mesin atau PC failover-nya. Jadi alamat public dari server failover ini adalah 103.150.98.123. Kemudian kita masukkan lagi location. Kita gunakan reverse proxy ya, dengan perintah proxy pass, kemudian HTTP, nama webnya apa, misalkan web FO yang sudah kita buat tadi. Terus untuk proxy set header-nya, teman-teman tinggal copy paste saja perintah yang di depan. Setelah itu selesai. Jadi inilah script yang akan kita gunakan untuk mengaktifkan failover di server ini. Kemudian kita close, save, yes, dan selesai. Kemudian setelah itu teman-teman tinggal restart Nginx-nya dengan perintah systemctl restart spasi Nginx. Oke, sekarang script-nya sudah kita tambahkan dan kita sudah restart Nginx-nya. Sekarang kita akan buktikan apakah failover ini sudah aktif atau belum. Caranya adalah kita panggil IP dari server failover tadi dengan IP 103.150.98.123.
Jadi kalau kita panggil, kita request, enter, dia akan menampilkan website pertama. Berarti sudah benar ya. Trafficnya diarahkan ke server web application yang pertama. Berapa kali pun teman-teman request, tetap dia akan diarahkan ke server utama. Kemudian kalau misalkan kita matikan server utama, kita masuk dulu ke dashboardnya Biznet GeoCloud, kemudian untuk web application pertamanya kita akan matikan. Kemudian kita balik lagi ke alamat IP failovernya. Kemudian kita enter. Kalau kita request IP tersebut, maka yang ditampilkan itu adalah website kedua. Jadi bukan website pertama lagi, karena statusnya website yang pertama itu sudah mati atau sedang ada gangguan. Nah, sekarang kita coba start lagi untuk web aplikasi pertamanya. Apakah dia akan otomatis dialihkan ke traffic jaringan server yang pertama? Kita coba refresh, dan hasilnya berubah. Dia sudah kembali ke traffic default-nya, ke web application yang pertama. Ya, jadi inilah contoh penggunaan atau penerapan dari failover. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membuat server ataupun sistem menjadi high available, teman-teman bisa menggunakan beberapa opsi. Yang pertama bisa menggunakan load balancing, atau yang kedua bisa menggunakan failover. Atau bahkan teman-teman ingin digabung atau digunakan kedua-duanya. Itu boleh-boleh saja. Yang jelas, tujuan high availability-nya harus bisa tercapai. Oke, sekian video series kita tentang cloud computing bersama Biznet GeoCloud. Bagi teman-teman yang ingin mencoba NVC-nya GeoCloud, silakan cek link yang ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa lagi di video series berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.